Perkenalkan, saya Sonia Elvira Salim, dokter muda yang saat ini sedang menjalani stase daring anestesiologi dan terapi intensif FK Unut RSUD Sanglah, periode 24 Agustus 2020 hingga 30 Agustus 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan opioid sebagai salah satu manajemen dari nyeri. Di sini, pada pendahuluan, opioid merupakan semua zat, baik natural ataupun sintesis, yang memiliki sifat seperti morfin. Di mana opioid ini sering dipakai dalam praktis klinis anestesi karena ia mudah didapat, murah, dan juga efektif. Opioid ini sendiri berasal dari tanaman Papaver somniferum yang mengandung 20 alkaloid. Di mana yang pertama diisolasi pada tahun 1803, yaitu yang disebut dengan morfin. Nah, untuk pengertian nyeri sendiri, berdasarkan IASP, nyeri merupakan suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan, seperti gambar ini. Tidak adanya kerusakan jaringan secara langsung akan menimbulkan adanya pengertian dari nyeri ini, atau ancaman kerusakan jaringan, seperti biasanya pada orang dengan iskemik atau orang dengan sakit jantung. Jadi sebelum terjadi kerusakan jaringan, maka tubuh akan merespon tanda dan gejala adanya nyeri. Jadi atau ancaman kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut. Jadi misalkan pada apabila kita nyeri pada bagian bawah, meskipun pada penampakannya tidak terlihat adanya luka ataupun yang menimbulkan rasa nyeri, bisa jadi terdapat adanya organ dalam yang mengalami kerusakan jaringan, seperti contohnya apabila terjadi suatu apendisitis. Nyeri ini juga diketahui akan selalu bersifat subjektif. Mekanisme nyeri secara garis besar terbagi menjadi 4, di mana yang pertama yaitu proses transduksi. Jadi, adanya stimulus dari luar akan memberikan rangsangan pada bagian peripheral nociceptor yang nantinya akan ditransmisikan oleh efferent neuron ke bagian dorsal root ganglion pada spinal cord, yang kemudian akan naik ke atas, jadi ada ascending pathway yang akan sampai ke brain, di mana nantinya akan terjadi proses modulasi dan proses persepsi. Nah, kemudian akan diterima oleh brain dan nanti akan dibalas di proses hypothalamus, kemudian dengan ada descending pathway, kemudian ada second order neuron melalui spinal cord juga, dan nanti akan muncul suatu reaksi dari rangsangan nyeri itu. Nah, yang pada gambar sebelah ini merupakan suatu tempat-tempat di mana analgesik ini dapat bekerja. Nah, pada opioid sendiri, dia dapat bekerja pada banyak tempat. Jadi, dia tidak hanya bekerja pada bagian brain, pada sistem saraf pusat, tapi dia juga dapat bekerja pada nociceptor terminal, atau yang bersifat peripheral. Nah, selanjutnya yaitu penanganan nyeri akut yang berdasarkan WFSA, di mana WFSA ini merupakan World Federation of Association of Anesthesiologists. Jadi, pada nyeri akut, pada tahap awal kita sering dapat memberikan strong opioid dengan injeksi atau dengan lokal anestesi. Kemudian tahap selanjutnya bisa diberikan dengan opioid by mouth atau oral opioid untuk menurunkan adanya rasa nyeri, dan yang ketiga dapat diberikan aspirin atau NSAID. Biasanya susunan ini juga diberikan pada pasien-pasien dengan post-operasi karena pasien dengan post-operasi cenderung memiliki nyeri yang lebih berat, yang kemudian dengan sering berjalannya waktu, maka nyeri itu akan berkurang. Berbeda dengan penanganan nyeri berdasarkan WHO, di sini dalam bagian ini menggambarkan dua, baik itu nyeri akut maupun nyeri kronis. Jadi untuk step ladder yang ke atas ini merupakan untuk penanganan nyeri kronis, sedangkan untuk step ladder ke bawah untuk penanganan nyeri akut. Jadi pada nyeri kronis ini, kita yang pertama kali diberikan yaitu dengan obat non-opioid, atau dapat juga diberikan atau tidak dengan obat adjuvan. Apabila tidak berefek, maka kita dapat memberikan opioid untuk penyakit
untuk nyeri yang ringan hingga sedang dapat ditambah dengan non-opioid atau ditambah dengan adjuvan. Apabila masih tidak berefek, kita dapat memberikan opioid untuk nyeri yang sedang hingga berat, kemudian dapat diberikan non-opioid dan juga adjuvan. Dan apabila nyeri masih tidak membaik, maka kita dapat melakukan suatu tindakan invasif minimal. Nah, ini adalah klasifikasi opioid secara garis besar, di mana opioid ini kan merupakan suatu obat yang berhubungan dengan opioid reseptor atau memiliki aktiviti morfin di dalamnya. Dia dibagi menjadi opiat, semisintetik, sintetik, dan endogenous opioid. Nah, opioid ini untuk bekerja dalam tubuh kita, ia membutuhkan reseptor, di mana reseptor opioid ini ada 4 besar. Yang pertama yaitu delta, yang kedua kappa, yang ketiga mu, dan yang keempat nociceptor-reseptor. Nah, pada bagian ini kita dapat lihat bahwa reseptor ini tidak hanya berada pada sistem saraf pusat, tidak hanya berada pada brain ataupun spinal cord, tapi ada juga yang berada pada intestinal tract. Selain itu, di bagian yang sebelah kiri ini, kita dapat melihat fungsi dari apabila reseptor ini berkaitan dengan opioid, di mana seperti analgesia, antidepresan, analgesia, sedasi, ataupun juga di sini ada respirasi depression. Hal ini membuat kita untuk melihat apakah pasien yang kita berikan opioid ini memiliki gejala-gejala seperti di atas, seperti contohnya respiratory depresi, miosis, sebagai bahan kita untuk dapat mengobservasi pasien setelah diberikan opioid. Selanjutnya, yaitu lokasi dari reseptor ini, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dia ada juga di sistem saraf pusat, di brain dan di spinal cord, tapi dia juga ada di bagian lain, seperti bagian intestinal. Nah, opioid ini, cara kerjanya tidak terlepas dari neurotransmitter, di mana kita tahu bahwa neurotransmitter ini akan berpindah dari bagian presinaps ke bagian postsinaps. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa reseptor-reseptor ini berada pada bagian pre dan juga pada bagian postsinaps. Nah, ini adalah bagian dari akson terminal, ini adalah bagian dari presinaps, sedangkan ini adalah bagian dari postsinaps atau dendritic spine. Nah, jadi apa yang terjadi pada opioid ini? Jadi ikatan pada opioid ini yang pertama, pada bagian presinaps, dia akan mengaktifasi reseptor opioid sehingga dia akan menurunkan influx dari kalsium yang nantinya ini akan membuat penurunan dari pengeluaran neurotransmitter dari presinaps. Seperti pada gambar, kita dapat lihat bahwa adanya kerekatan opioid reseptor ini membuat penurunan dari influx kalsium, yang nantinya dia juga akan menghambat keluarnya neurotransmitter, dalam hal ini adalah glutamat, dari bagian presinaptik. Kemudian pada bagian postsinaptik, adanya opioid reseptor ini akan membuat peningkatan dari efflux dari kalium, di mana peningkatan efflux ini akan menurunkan bagian postsinaps untuk menangkap kembali bagian neurotransmitter. Jadi tidak terjadi bagian excitatory response. Jadi pada opioid, yang pertama dia mengurangi keluarnya neurotransmitter dari presinaps, dan yang kedua dia mengurangi juga penerimaan neurotransmitter ke bagian postsinaps. Nah, selanjutnya yaitu farmakodinamik dari opioid. Farmakodinamik ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari cara kerja obat dalam tubuh dan apa efek obat tersebut pada perubahan biokimia tubuh kita. Seperti yang pertama, yaitu pada sistem saraf pusat, yaitu pada brain, di mana dia dapat menyebabkan adanya timbul gejala sedasi, euforia, halusinasi. Dia juga dapat menurunkan ambang kejang dan menurunkan frekuensi EEG. Pada bagian respirasi, dia dapat berpengaruh langsung pada bagian medula yang mengatur respirasi kita. Dia dapat menekan refleks batuk,
dan dia dapat menyebabkan suatu adanya bronkospasme. Pada bagian kardiovaskuler, dia dapat menurunkan heart rate kita untuk melalui stimulasi vagal. Kemudian dia dapat juga menginhibisi adanya vasomotor center. Selanjutnya pada gastro, dia dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya mual muntah. Kemudian dia dapat juga menurunkan peristaltik, dan dia dapat menyebabkan adanya spasme pada sphincter OD. Pada bagian muskulo, dia dapat menyebabkan chest wall muscle rigidity, yang nantinya akan berpengaruh juga ke bagian ventilasi, yang nanti akan berpengaruh ke hal-hal yang lainnya. Kemudian dapat juga terjadi miosis, dan biasanya dapat juga terjadi hipotermia, karena adanya penurunan pada basal metabolic rate. Nah, lain-lain yang dimaksud di sini misalnya terjadi pada ibu hamil, di mana apabila itu akan menembus saluran plasenta, akan menimbulkan depresi nafas pada neonatus. Kemudian pada orang-orang lainnya juga dapat menurunkan hormon-hormon seperti ACTH, LH, dan FSH yang dapat menyebabkan adanya infertilitas. Kemudian dia juga dapat menekan imunitas kita karena menyebabkan apoptosis dari sel limfosit. Nah, selanjutnya yaitu farmakokinetik, di mana farmakokinetik opioid ini ada 4, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Di mana absorpsi ini sangat tergantung pada rute pemberiannya. Bisa diberikan oral, transdermal, sputan, IV, IM. Kemudian untuk distribusinya, dia bersifat lipid soluble sehingga dia early onset-nya. Kemudian untuk bagian metabolisme dan ekskresinya, biasanya morfin ini atau opioid dan turunannya ini akan dimetabolisme di hati. Kemudian setelah dia dimetabolisme di hati, maka dia akan diekskresikan melalui ginjal. Jadi pada pemberian opioid ini kita harus berhati-hati apabila pasien memiliki kelainan pada fungsi ginjal. Selanjutnya yaitu evaluasi nyeri, di mana evaluasi nyeri ini kita lakukan untuk menentukan jenis terapi nyeri yang dapat diberikan, untuk mengevaluasi hasil terapi nyeri. Biasanya kita dapat gunakan visual analog scale seperti ini, atau dapat juga numerical rating scale atau Wong-Baker scale seperti gambar ini. Untuk visual analog scale ini dibagi menjadi 3, di mana nyeri ringan apabila phase-nya 0-39 mm, nyeri sedang 40-79 mm, dan nyeri berat 80-100 mm. Hasil pengukuran fase ini digunakan untuk terapi sesuai dengan kriteria WFSA untuk nyeri akut dan WHO untuk nyeri kronik. Nah, di sini juga terdapat adanya gambaran intensitas nyeri pasca bedah. Jadi, nyeri itu juga berbeda-beda tergantung pada prosedur bedah apa yang dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu manajemen nyeri akut, di mana terapi farmakologi dapat diberikan berupa opioid dan juga adjuvan, baik secara parenteral maupun enteral. Terapi ini paling disarankan dengan PCA, yaitu pasien kontrol analgesia. Itu adalah sebutan untuk alat ini, yaitu PCA, namun tidak semua rumah sakit memiliki alat ini. Opioid ini dapat diberikan secara kontinu dengan pengawasan dari acute pain service. Dapat diberikan secara regional maupun lokal anestesi. Sedangkan untuk terapi non-farmakologinya dapat diberikan TENS, akupuntur, krioterapi. Nah, kenapa penting untuk memberikan manajemen nyeri akut ini? Karena nyeri akut pada pasca bedah merupakan salah satu vital sign yang perlu kita amati. Nah, keuntungan dari penggunaan PCI ini yang pertama, pasien dapat mengendalikan sendiri bagaimana dia akan memberikan opioidnya.
Jadi tidak perlu waktu untuk menunggu petugas medis datang ataupun menunggu untuk orang lain membantu memberikan obat nyeri ini. Kemudian biasanya nyeri dapat lebih terkontrol secara konsisten. Kemudian biasanya hal ini juga dapat mempercepat masa pemulihan dari pasien. Sedangkan kekurangannya, jadi pada alat ini kita dapat petugas kesehatan perlu untuk menyetingnya pada awal berapa banyak maksimal pasien dapat diberikan dalam waktu 1 hari dan dalam berapa kali pemberian. Jadi apabila di awal sudah salah dalam menyeting maka akan berubah. Nah, kemudian untuk biayanya, biaya penggunaannya, dan alat ini menggunakan listrik, jadi harus selalu tertancap pada listrik. Dan tentu saja yang bisa menggunakan alat ini hanyalah pasien yang sadar dan pasien yang mengerti secara kognitif untuk bagaimana cara penggunaan dari alat ini. Nah, untuk pemberian opioid ini, yang pertama, dia bersifat individual, di mana tiap orang akan memiliki dosisnya masing-masing, dan opioid ini kita lakukan dengan menaikkan dosisnya secara gradual, jadi secara bertahap. Kemudian yang kedua, around the clock dosing, di mana dosis ini kita berikan secara terus-menerus. Atau biasanya sebelum nyeri itu muncul, sebaiknya ini sudah diberikan. Jadi agar tidak terlanjur nyeri dulu baru kita berikan. Dan kemudian kita berikan apabila diperlukan. As needed, dosing for dose. Atau dapat juga adanya rescue dose, di mana nanti rescue dose ini akan berhubungan dengan adanya breakthrough pain. Kemudian model pemberian yang dapat diberikan tidak di bawah dari MEAC, di mana MEAC ini minimum effective analgesic concentration, tapi juga tidak berada jauh di atas dari MEAC. Jadi di titik MEAC-nya sebenarnya. Nah, ini adalah beberapa dosis opioid, baik secara continuous maupun secara intermittent. Jadi biasanya pada continuous itu bisa kita berikan dengan melalui IV line. Jadi kita akan drip sesuai dengan yang dibutuhkan pasien. Jadi secara terus-menerus obat nyeri itu akan masuk dalam tubuh pasien tanpa pasien mengeluhkan rasa nyeri. Kalau pasien meminta untuk pemberian obat nyeri ini. Nah, protokol untuk pemberian opioid yang pertama tapering dan discontinue opioid. Jadi perintah dosis harus jelas dan biasanya bisa menggunakan syring pump. Penyesuaian dosis harus mengingat adanya kelainan hepar atau ginjal pada pasien. Kemudian perhatikan apabila ada obat lain yang memiliki efek sedasi. Kemudian opioid oral bisa diberikan setelah opioid IV selesai. Dan kemudian biasanya pasien terpasang pulse oximetry dan dapat juga diberikan analgesik adjuvan. Jadi pada opioid ini yang pertama tentu dia berbeda-beda tiap orang, kemudian dosisnya dinaikkan secara gradual, dan apabila sudah selesai IV kita bisa mengubahnya dengan opioid oral dengan menggunakan dosis yang sama. Nanti di slide selanjutnya akan ada tabel terkait dengan perpindahan dari obat IV opioid ke oral opioid. Sedangkan pada breakthrough pain, biasanya kita juga menggunakan syring pump yang sama. Kemudian kita akan melakukan pencatatan dosis, dan kita akan melakukan eskalasi dosis. Jadi breakthrough pain itu merupakan suatu waktu di mana nyeri itu lebih sakit dari biasanya, dan biasanya kita dapat meningkatkan 30-50% untuk nyeri ringan sampai nyeri sedang, sedangkan pada nyeri berat kita dapat menaikkan dosis obat sampai 100%. Nah, ini adalah
gambaran dari nyeri, dan yang biru ini adalah pemberian obat. Jadi pada nyeri ini perlu diingat bahwa kita memerlukan pemberian loading dose pada tahap awal agar kita mencapai melebihi dari threshold dari nyeri itu sendiri. Kemudian dapat kita berikan dengan maintenance, dose maintenance. Nah, tadi sempat dibahas sedikit terkait dengan breakthrough pain. Jadi kan ini rasa nyeri, kemudian kita berikan loading dose, dan pada suatu saat apabila terjadi breakthrough pain, maka kita akan melakukan rescue dose. Jadi di sini akan terjadi peningkatan dosis seperti yang tadi sudah dijelaskan. Apabila dia ringan sampai sedang 30-50%, apabila dia berat bisa sampai 100% untuk peningkatan dosisnya. Ini adalah ideal dari rescue medication. Nah, ini adalah konversi ke obat oral. Jadi apabila pasien sudah selesai untuk pemberian IV, maka kita dapat mempertimbangkan untuk pemberian secara oral. Nah, setelah kita memberikan oral, perlu untuk dipertimbangkan adanya penurunan dosis. Karena pada opioid ini dia akan terjadi efek samping apabila kita langsung melepas obat secara tiba-tiba. Jadi harus ada penurunan dos sebelum kita melepaskan obat opioid ini. Nah, ini adalah konversi dari IV ke oral dose. Seperti contohnya morfin apabila parenteral 1, maka untuk oral dia dapat diganti menjadi 3, seperti itu. Nah, ini adalah 5 dasar penggunaan obat pada pasien dengan penyakit kanker. Yang pertama, by mouth. Apabila memungkinkan, kita berikan secara oral. By the clock, di mana kita berikan dalam rentang waktu interval tertentu. Dan apabila ada breakthrough pain, kita dapat juga memberikan rescue dose. By the ladder, kita menggunakan 3-step analgesic ladder WHO. Itu yang tadi, jadi ini termasuk dengan nyeri kronis ya. Kita mulai dengan non-opioid, kemudian weak opioid, dan yang ketiga baru strong opioid. Kemudian yang keempat, for the individual, sama, tidak ada dosis standar karena setiap orang memiliki dosis individual masing-masing. Attention to the detail, jadi obat diberikan secara reguler dan detail dan mempertimbangkan rutinitas dari pasien. Nah, opioid ini memiliki beberapa sifat yang seperti yang dijelaskan. Seperti di sini ada yang pertama yaitu toleran, di mana adanya perubahan pada dosis ini menyebabkan exposure dari obat dan manifestasinya juga akan lebih tinggi. Jadi misalkan pemberian dosis opioid yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan kemungkinan terjadinya respiratory depression yang tinggi, somnolen ataupun nausea yang lebih tinggi. Namun seringkali secara epidemiologi, analgesic toleransinya tidak terlalu menjadi masalah karena biasanya apabila seseorang mengatakan bahwa nyerinya bertambah, itu lebih cenderung pada adanya progresivitas dari penyakit pasien itu. Jadi bukan karena opioidnya yang kurang, tapi biasanya karena progresivitas dari penyakit orang itu. Yang kedua yaitu dependensi, di mana apabila kita, yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa apabila kita tiba-tiba melepas obat ini dari pasien, maka akan terjadi withdrawal syndrome. Sehingga pada opioid ini seringkali sebelum untuk apabila pasien sudah merasa tidak nyeri, maka opioid ini akan diturunkan secara bertahap untuk dosisnya, atau bisa juga diganti dengan ditambah dengan penggantian obat lain. Dan di sini dikatakan bahwa penurunannya tidak boleh lebih dari 50% dari dosis awal per hari. Nah, yang ketiga yaitu overdose. Jadi opioid ini juga dapat menimbulkan adanya overdose, di mana gejalanya seperti terjadinya hipoventilasi, kemudian adanya malignan aritmia, dan manajemennya kita dapat memberikan back mask ventilation, kemudian kita dapat memberikan 0,04 mg IV naloxone,
Kemudian kita assess setiap 2-3 menit. Apabila masih belum adekuat, maka kita dapat memberikan lagi naloxone 0,04 mg secara IV. Kemudian kita cek lagi setiap 2-3 menit. Apabila masih belum, kita dapat memberikan lagi 0,08 mg naloxone. Kemudian kita melanjutkan lagi assessment-nya dan dapat mengalihkan dosis naloxone menjadi 2 kali, di mana dosis maksimalnya yaitu 2 mg. Setelah tercapai dosis yang adekuat, maka kita perlu untuk mengobservasi pasien setiap 90 menit. Nah, kesimpulan, fisiologi dan patofisiologi nyeri merupakan dasar penegakan dari diagnosis nyeri, di mana farmakologi opioid menentukan dosis dan cara penggunaan untuk terapi analgetik. Kemudian nyeri akut yang tidak ditangani dengan baik akan menjadi nyeri kronik melalui proses hipersensitivitas terhadap rasa nyeri. Sedangkan nyeri kronik juga dapat diterapi dengan opioid, namun tidak dibahas di sini karena bersifat dengan spesialistik. Nah, nyeri kronik contohnya seperti pada pasien dengan kanker. Baik, sekian presentasi terkait dengan opioid pada manajemen nyeri. Terima kasih.